Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernas Titisdia Utami. Saya salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada program studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini, yaitu pada semester 2, mata kuliah Teknik Radiografi 2. Mata kuliah Teknik Radiografi 2 diberikan sebagai mata kuliah inti dari keprodian terkait dengan keilmuan dan keterampilan yang berisi tentang penata laksanaan radiografi mulai dari organ kepala, rangka dada, jantung, kemudian ada abdomen, tomografi, gigi geligi, cepalometri. Mata kuliah Teknik Radiografi 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari Teknik Radiografi 1, di mana mata kuliah tersebut diberikan ketika mahasiswa di semester gasal atau semester 1. Pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Teknik Radiografi 2, sangat penting diberikan kepada mahasiswa karena nantinya akan memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya, terutama di bidang radiologi dalam hal penata laksanaan pemeriksaan radiografi konvensional menggunakan modalitas X-ray. 5 capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Teknik Radiografi 2. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terminologi dan prinsip dasar teknik radiografi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menentukan proyeksi yang digunakan pada pemeriksaan radiografi sesuai dengan indikasi dan patologi klinis. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa memiliki keterampilan dalam melakukan prosedur pemeriksaan radiografi. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguasai prinsip dan konsep teknik tomografi dan cepalometri. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi kriteria hasil radiografi. Dari 5 CPMK ini diturunkan menjadi 10 sub CPMK dan diberikan dalam perkuliahan sebanyak 16 pertemuan, termasuk pertemuan UTS dan juga UAS. Dalam penyampaian pembelajaran perkuliahan ada 3 proses yang saya gunakan, yaitu ada delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, pembelajaran dalam bentuk perkuliahan dengan memberikan slide materi yang diberikan kepada mahasiswa dan juga termasuk memberikan modul pengajaran dan juga modul praktikum dan ajar lainnya yang sesuai dengan rencana pembelajaran studi mata kuliah TR2. Materi-materi tersebut juga saya upload pada LMS on class supaya mahasiswa dapat lebih mudah mengakses materi apa saja yang sudah disampaikan. Terdapat pula bentuk penyampaian informasi kepada mahasiswa dalam bentuk diskusi dalam pemecahan masalah dan kasus-kasus yang diberikan ketika perkuliahan dengan adanya studi kasus supaya mahasiswa dapat lebih berpartisipasi aktif dalam perkuliahan. Selanjutnya ada interaction. Jadi interaction ini saya selalu memberikan tanya jawab kepada mahasiswa. Tanya jawab tersebut dapat saya lakukan di awal perkuliahan, pertengahan maupun akhir perkuliahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut saya lontarkan kepada mahasiswa sesuai dengan materi pembelajaran pada pertemuan tersebut, sehingga saya memberikan waktu untuk mahasiswa menjawab pertanyaan tersebut. Apabila memang tidak ada mahasiswa yang merespon, maka saya akan mengubahnya pertanyaan tersebut menjadi lebih menarik dan bahkan saya ubah menjadi berbasis diskusi. Diskusi dapat saya lakukan dengan mengelompokkan mahasiswa menjadi beberapa kelompok sehingga membahas untuk memecahkan masalah kasus-kasus radiografi yang memang sering terjadi di lapangan rumah sakit, sehingga diskusi dan komunikasi yang saya lakukan dengan mahasiswa tidak hanya satu arah tetapi 2 arah, di mana antara saya
maupun mahasiswa sama-sama memberikan informasi dan mempunyai kesempatan untuk berbagi informasi dan memberikan umpan balik. Selanjutnya yang terakhir adalah asesmen. Asesmen merupakan penilaian di mana dalam hal ini saya menilai dengan adanya 4 kriteria. Yang pertama adalah tugas, selanjutnya unjuk kerja, setelah itu ada UTS dan juga UAS. Tugas-tugas saya berikan kepada mahasiswa setiap adanya pertemuan perkuliahan yang saya upload di LMS on class, sehingga mahasiswa dimohon untuk mengerjakan soal-soal tersebut sesuai dengan rentang waktu yang diberikan. Ada pula laporan-laporan untuk mahasiswa seperti laporan praktikum dan juga pemberian kuis-kuis kepada mahasiswa yang merupakan salah satu asesmen dalam hal tugas. Selain itu, adanya unjuk kerja. Unjuk kerja ini merupakan partisipasi aktif dari mahasiswa selama perkuliahan, baik ketika perkuliahan teori maupun perkuliahan ketika praktikum. Selanjutnya ada UTS dan UAS. Hal ini menjadi penilaian untuk mahasiswa ketika tengah semester dan akhir semester, di mana nilai-nilai keseluruhan tersebut dilakukan secara terbuka dan juga objektif, sehingga mahasiswa dapat mengakses nilai-nilai tersebut pada sistem informasi akademik mahasiswa yang merupakan salah satu sistem yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut adalah cuplikan video saya ketika mengajar mata kuliah Teknik Radiografi 2 pada pertemuan keempat mengenai Teknik Radiografi Sinus Paranasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Ya, jadi ini pertemuan keempat. Ya, mata kuliah ini pada hari ini tentang teknik radiografi sinus paranasal. Jadi masih ada di lingkup area organ kepala. Ya, sebelum perkuliahan kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ini sudah presensi semua ya. Hadir semua ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi overview dulu. Ya, jadi mata kuliah ini di TR2 mempelajari cukup banyak teknik radiografi dari beberapa organ. Nah, salah satunya adalah organ kepala, ya, radiografi kepala. Kita tahu. Sinus paranasal ini bagian dari organ kepala. Dan kita review materi dulu sebelum masuk ke materi SPN ya. Kalian harus ingat-ingat dulu materi di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau materi anatomi fisiologi untuk SPN sudah didapatkan ketika mata kuliah ANFIS. Ya, jadi kalian harus memahami betul bagaimana anatomi fisiologi dari SPN supaya membantu kalian ketika melakukan teknik radiografi SPN. Ya, kalau tidak paham materinya, pastinya nanti susah untuk mengevaluasi kriteria radiografinya, untuk menentukan CP-nya, kemudian CR-nya, itu jadi kesusahan. Jadi basicnya kalian harus tahu anatominya dulu, baru kita melaksanakan teknik radiografinya. Selain itu kita harus tahu landmarknya, garis-garis, titik-titik positioning, titik-titik untuk central point ketika melakukan pemeriksaan radiografi. Kita review dulu. Ada yang tahu sinus paranasal ada berapa jumlahnya? Angkat tangan. Ada 4. Tadi ada 4 ya, belum mas ada 4. Apa aja Mbak Farida? Untuk sinus sendiri ada 4. Yang pertama sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Ya, betul sekali. Jadi ada 4, sinus maxillaris, sphenoidalis, frontalis, dan maxillaris. Ada yang tahu
sinus yang paling besar itu di antara 4 itu sinus apa? Maxillaris. Betul sekali. Jadi sinus maxillaris itu sinus paling besar di antara 4 sinusnya. Nah, sinus maxillaris itu letaknya di daerah tulang pipi kita ya, tulang maksila. Makanya namanya sinus maxillaris. Bentuknya seperti piramid, ya piramid yang ada di bawah mata kita. Sinus paranasal itu adalah tulang atau soft tissue atau apa? Ada yang tahu? Ya, basicnya organ apa? Enggak. Mbak siapa? Mbak Lisa. Mbak Lisa, sinus itu apa? Sinus itu rongga pada tulang tengkorak. Ya, betul sekali. Ya, betul. Sinus paranasal itu adalah rongga di tulang tengkorak. Yang namanya rongga berarti udara, ya, berisi udara. Itu kalau orangnya itu punya SPN yang normal. Kalau tidak normal berarti ada suatu indikasi di daerah sinusnya, berarti rongga-rongga itu bisa terisi suatu cairan atau suatu massa dan lain-lain. Keseimbangan tulang kepala. Keseimbangan tulang kepala ada lagi, barangkali ada yang tahu yang di belakang? Terus salah satunya menyeimbangkan kepala. Terus yang di belakang, ayo. Yang di tengah. Itu memang intinya fungsinya untuk memperingan dan menyeimbangkan kepala kita, karena kita tahu tulang tengkorak kita itu berat, ya lumayan berat. Di sini itu padat semua. Jadi kalau di dalamnya tidak ada rongga-rongga, itu nanti kita terasa pusing ya, dan itu nggak seimbang kepalanya. Jadi butuh rongga-rongga udara supaya kepala kita jadi lebih ringan, lebih seimbang. Selain itu, rongga-rongga udara itu membantu kita supaya resonansi suara kita itu jadi baik. Ya, kalau semuanya padat, ya tertutup, suaranya nggak bisa keluar. Oleh karena itu harus ada lubang-lubang. Kita gunakan misalnya contohnya seruling, itu harus ada lubang-lubangnya. Sama aja dengan tengkorak kita harus ada rongga-rongga udara supaya suaranya bisa jadi lantang. Ya, sama aja. Mau PHM atau PHM. Ini mandibula atau gonion, jadi rahang kita. Terus ini titik-titiknya, landmarknya nomor 5 apa? Glabella, ya betul. Nomor 6 nomor 7 Apation. Nomor 8 mental. Jadi titik mental ini bukan berarti kesehatan mentalnya kamu terpusat di dalam juga ya. Jadi di area tulang mandibula kita itu ada foramen. Foramen itu lubang kecil, itu namanya foramen menti atau foramen mental. Makanya ketika kita di landmark juga namanya titik mental. Titik pas sekali di area foramen itu juga. Terus yang terakhir mental. Antara mental dengan mental. Sebenarnya ada satu garis lagi yang tidak ada di sini, apa? Ini yang lain LML. Hafal semua untuk reviewnya, jadi nggak perlu saya khawatir lagi. Untuk materinya pasti lebih mudah diserap dan dipahami. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini, yang pertama indikasi sinus paranasal dulu. Kita harus tahu apa sih patologi dari indikasi, kenapa sih pasien itu harus dilakukan teknik radiografi SPN. Selanjutnya, persiapan pemeriksaan SPN. Yang terakhir, teknik radiografinya dan evaluasi radiografi. Ya, ini indikasi SPN.
semua indikasinya, tetapi indikasi yang mungkin sering kita temui di lapangan atau di rumah sakit. Yang pertama itu tumor sinus. Ya, tumor sinus itu berarti adanya massa di sinus yang tidak di rongganya kita. Biasanya ciri-cirinya pasiennya itu susah untuk nafas ya, jadi mau masukin oksigen ke rongga udara itu susah karena terdesak oleh massa itu. Jadi si pasien biasanya kesusahan untuk nafas atau mencium bau-bau menyengat, dia nggak terlalu bisa karena tertutup oleh si massa. Jadi ada tumor sinus, ada cancer sinus. Sinus hampir setiap hari kalian temui nanti di rumah sakit adalah pasien sinusitis. Terutama kalau kalian nanti ketika praktikumnya itu di rumah sakit daerah dataran tinggi. Dataran itu dingin, suhunya itu lembab, akhirnya produksi mukus di rongganya itu jadi naik ya. Jadi kalau si pasien itu nanti gampang pilek ya, gampang pilek dan walaupun hidupnya di daerah kering itu karena si mukosanya itu lendirnya itu udah menahun ya, jadi agak susah untuk dikeluarkan dan menjadi radang di daerah sinus kita. Jadi sinusitis ini radang di daerah lapisan sinus, nanti terangkat di rongga sinusnya susah untuk dikeluarkan karena sudah terangkat menahun atau berminggu-minggu. Menjadi tempat tumbuhnya bakteri, virus, atau jamur. Jadi kalau bakterinya itu bisa misalnya karena pneumonia, kemudian influenza, ataupun jamur-jamur itu. Jadi saking banyaknya lendir yang terperangkap di hidung kita, yang tadinya enggak menimbulkan bau menyengat, lama-lama jadi bau. Nah, teknik pemeriksaannya ada 3, untuk yang rutin, yang spesial 1, jadi nggak terlalu banyak. Yang pertama proyeksi lateral, kemudian proyeksi Waters atau Pareto akantial, selanjutnya proyeksi PA Caldwell method. Untuk yang spesial ada Waters tapi open mouth, jadi pasiennya sama seperti proyeksi rutin tapi disuruh untuk membuka mulutnya. Ini proyeksi lateral. Posisi pasiennya harus berdiri. Jadi semua pasien untuk SPM itu harus berdiri. Ya. Supaya ada yang tahu supaya apa? Supaya cairannya kelihatan. Supaya cairannya kelihatan. Karena basicnya SPM itu kita lihat cairan tadi yang lendir tadi. Jadi misalnya airflow levelnya ya, antara udara dan cairan batasnya itu kita tahu di mana yang masih ada udaranya, di mana yang udah banyak lendirnya, levelnya kita tahu. Kemudian posisi objeknya, bagian sisi yang difoto harus nempel di kaset, kepala true lateral. Ya, jadi true lateral pastikan semuanya benar-benar lateral, nggak ada misalnya kepala oblik dan lain-lain. Kepala lateral caranya badannya dioblikan, kepalanya kita tempelkan benar-benar ke kaset secara samping. Kemudian intrapupillary line, jadi antara kedua pupilnya kita itu tegak lurus dengan kaset. Ya, antara kedua mata kita dengan kaset tegak lurus. Dan fleksikan leher sampai IOML, intraorbital meatal line itu dengan kaset. Arah sinarnya kalau saya disudut-sudutkan ya, tegak lurus dengan kaset. CP-nya dicari aja pertemuan garis antara outer canthus. Outer canthus itu berarti tepi mata kita ditarik ke MAE. Ya, jadi tepi mata kita tarik ke MAE, cari titik tengahnya. Nah, kasetnya pakai 2430, kita harus pakai grid karena ini area kepala. Kalau itu kranium itu tebal, jadi harus pakai grid. Nah, ini kriteria radiografnya, hanya satu proyeksi yang bisa memperlihatkan keseluruhan sinus, itu proyeksi lateral. Ya, karena sesuai dengan anatomi tadi, ketika lateral kita bisa lihat frontal, maxillaris, ethmoid, sphenoid, sampai yang
belakang. Kita bisa memperlihatkan semua. Beda dengan proyeksi-proyeksi nanti setelah ini, misalnya water, cowbell itu nggak bisa memperlihatkan semuanya. Yang bisa memperlihatkan keempat sinusnya hanya proyeksi lateral. Ciri-cirinya tidak ada rotasi pada kepala. Ini berarti ciri-cirinya si proyeksi ini udah betul benar-benar lateral. Diperlihatkan dengan mandibulanya itu sama-sama superposisi antara kiri dan kanan, jadi tidak berbayang. Kalau ada bayangan sedikit dari mandibula yang satu dengan satu yang lainnya, itu berarti kalau nggak simetris, berarti mungkin pasiennya agak oblik. Kemudian sela tursika, ini sela tursika kayak kapal kuda. Sela tursika itu di sini daerah ini. Biasanya kita mengatakan dia bentuknya seperti kapal kuda, itu harus superposisi antara sela tursika kanan dan kiri, itu menandakan tidak ada rotasi. Ya, ini contoh dari radiografi sinus maxillaris kanan yang terlihat adanya sinusitis atau radang sinus, dengan ditandai bahwa yang namanya udara itu harusnya warnanya radiolucen atau hitam. Tapi kalau ada patologi di daerah rongga itu berarti warnanya udah nggak hitam lagi, jadi warnanya mungkin abu-abu tua, abu-abu muda. Jadi intinya bukan berisi udara resmi, tapi berisi sesuatu yang lebih padat, lebih opak. Contohnya ini di sinus maxillaris kanan, dia mengalami radang sinus secara full, dia benar-benar full. Ya, sebelum sampai ke studi kasus, dan nanti ada studi kasus, mahasiswa dibagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dari kasus-kasus tersebut. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa dulu? Kakak? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Kan untuk pemeriksaan sinus paranasal itu rata-rata posisinya harus direct karena untuk mengukur ketinggian cairan tersebut. Nah, gimana untuk pasien yang non kooperatif yang tidak bisa direct, apakah harus kita direct atau boleh dengan posisi lain dan menggunakan proyeksi lain? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau untuk pasien sinus paranasal wajib direct, yang wajib direct. Bagaimana kalau pasiennya non kooperatif dalam arti dia nggak bisa berdiri atau istilahnya dia untuk diajak berkomunikasi disuruh berdiri, disuruh susah gitu. Atau gimana pasiennya pingsan, seperti apa? Karena non kooperatif itu sebenarnya banyak tipenya. Non kooperatif dalam arti pertama, non kooperatif karena pasiennya memang udah tidak sadar. Terus selanjutnya non kooperatif pasien pediatrik. Anak-anak itu kita katakan non kooperatif karena kita untuk memberikan ajakan berkomunikasi disuruh A, B, C, itu kadang mereka kan susah ya, tetap lari-lari, tetap bermain. Itu kita katakan pasien pediatrik masuk ke dalam kategori pasien non kooperatif. Kemudian apalagi pasien yang disuruh tulis dan seperti itu. Itu kan kita untuk mengajak komunikasi susah, apalagi kalau ngajak ngobrol itu kan susah ya, kecuali dia pakai alat pendengar khusus. Nah itu kita katakan semuanya pasien non kooperatif, jadi butuh pendamping keluarga. Nah gimana kalau pasiennya non kooperatif? Sebenarnya untuk pasien SPN harus direct, harus berdiri. Kalau dia tidak mampu untuk direct atau berdiri, dia bisa duduk. Yang penting kepalanya bukan tiduran gitu. Ada pertanyaan lagi? Egi mau tanya? Ya, sudah paham semuanya ya. Selanjutnya kita sesi diskusi ya, diskusi tanya jawab lagi, tapi antar kelompok. Jadi saya menjadi pengamat aja. Nanti kalian mengerjakan ada studi kasus 1, 2, dan 3. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin nanti kalian temui di lapangan
kepercayaan ya di rumah sakit, dan ini memang kasus-kasus yang sering kita temui. Menurut kelompok 3 ya, apakah itu kualitasnya sudah baik? Gara yoga tanpa tulang nasal tidak terpotong mandibulanya juga, kemudian ada bagian occipital cranium tidak terpotong, jadi keseluruhan dari tulang cranium tampak. Di kelompok 3 sudah betul ya, di sini belum baik proyeksi lateralnya karena masih banyak korpus aluminium atau benda asing. Jadi kalau pemeriksaan apapun ditanyakan apakah ada benda asing. Benda asing misalnya pasien nggak tahu ya benda asing apa, misalnya perhiasan, tangan atau apa, kalau dilepas semuanya. Ya, gitu. Supaya tidak menutupi area yang mau kita periksa atau reviewing observer. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 sudah menanggapi semua masalah studi kasus ini. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Insya Allah nanti ketika praktikum sudah bisa melakukan dengan baik dan benar. Apalagi ketika praktik di rumah sakit sudah tidak ada kesalahan lagi dengan pasiennya. Jadi daftar pustaka yang saya ambil dari materi hari ini. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya sudah aktif dalam perkuliahan ini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, ucap, perbuatan selama perkuliahan hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan.